Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah. Selamat datang kembali di channel Permata Islam yang membahas seputar kisah islami penuh hikmah. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak orang mulai merasakan sesuatu yang berbeda tentang keadaan dunia. Berita tentang konflik militer, krisis ekonomi, ketegangan politik, hingga bencana alam datang silih berganti tanpa henti. Apa yang dahulu terasa jauh dan hanya terjadi di wilayah tertentu, kini seolah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari manusia di berbagai belahan bumi. Dunia terasa bergerak semakin cepat, tetapi pada saat yang sama juga terasa semakin rapuh. Di berbagai negara, perasaan bahwa dunia sedang berada di ambang perubahan besar mulai sering dibicarakan. Ketika orang membuka berita, mereka menemukan laporan tentang perang yang belum berakhir, aliansi militer yang semakin kuat, perlombaan senjata modern, serta konflik geopolitik yang semakin kompleks. Negara-negara besar saling menunjukkan kekuatan, sementara kawasan yang sejak lama dikenal sebagai titik panas dunia kembali dipenuhi ketegangan. Salah satu kawasan yang hampir tidak pernah lepas dari perhatian dunia adalah Timur Tengah. Wilayah ini selama puluhan tahun menjadi pusat berbagai konflik besar yang mempengaruhi stabilitas global. Dari perang yang melibatkan negara-negara regional hingga keterlibatan kekuatan internasional, Timur Tengah selalu berada di garis depan berbagai peristiwa penting yang menentukan arah politik dunia. Dalam beberapa waktu terakhir, perhatian dunia kembali tertuju pada Iran. Negara ini sering disebut dalam berbagai analisis geopolitik sebagai salah satu pemain utama dalam keseimbangan kekuatan di kawasan Timur Tengah. Program militernya, hubungan dengan kelompok-kelompok sekutu di berbagai negara, serta ketegangan yang terjadi dengan negara-negara lain membuat Iran menjadi salah satu faktor penting dalam dinamika politik global. Ketika konflik yang melibatkan Iran meningkat, dampaknya tidak hanya terasa di kawasan tersebut. Harga energi dunia dapat berubah, jalur perdagangan internasional bisa terganggu, dan stabilitas politik global dapat ikut terpengaruh. Hal ini menunjukkan bahwa Timur Tengah bukan sekadar wilayah regional biasa, melainkan salah satu pusat geopolitik yang memiliki pengaruh besar terhadap kondisi dunia secara keseluruhan. Namun bagi umat Islam, perhatian terhadap kawasan ini tidak hanya berasal dari sudut pandang politik dan ekonomi semata. Timur Tengah memiliki kedudukan yang jauh lebih dalam sejarah peradaban manusia. Di wilayah inilah lahir banyak nabi yang membawa pesan tauhid kepada umat manusia. Di tanah ini pula berbagai peristiwa penting dalam sejarah agama terjadi, membentuk perjalanan spiritual umat manusia hingga hari ini. Sejak ribuan tahun yang lalu, wilayah ini telah menjadi tempat turunnya wahyu dan pusat penyebaran ajaran keimanan. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah hidup dan berdakwah di kawasan ini. Nabi Musa alaihissalam memimpin kaumnya melewati berbagai ujian di wilayah yang sama. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman memimpin kerajaan besar yang juga berada di kawasan tersebut. Bahkan Nabi Isa alaihissalam dilahirkan dan berdakwah di wilayah yang kini dikenal sebagai Palestina. Puncak dari rangkaian sejarah tersebut terjadi ketika Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rasul terakhir di Jazirah Arab. Dari wilayah inilah ajaran Islam kemudian menyebar ke berbagai penjuru dunia, membawa pesan tauhid dan keadilan bagi umat manusia. Karena itu, tidak mengherankan jika kawasan Timur Tengah memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam ajaran Islam. Banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang menyebutkan berbagai peristiwa yang terjadi di wilayah ini, baik dalam konteks sejarah masa lalu maupun peristiwa yang berkaitan dengan masa depan umat manusia. Salah satu ayat yang menunjukkan keistimewaan kawasan tersebut, terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Subhanaladzi asrabai, abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsaladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, innahu huwa sami'ul basir. Artinya, Maha Suci, Allah, yang telah memperjalankan hambanya, Nabi Muhammad, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat ini merujuk pada peristiwa Isra dan Mikraj, sebuah peristiwa luar biasa yang menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW sekaligus menegaskan kedudukan Masjidil Aqsa dalam ajaran Islam. Dalam ayat tersebut, Allah menyebut bahwa wilayah di sekitar Masjidil Aqsa adalah wilayah yang diberkahi. Ungkapan, yang kami berkahi sekelilingnya, menjadi perhatian para ulama tafsir sejak masa awal Islam. Mereka menjelaskan bahwa keberkahan yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan kesuburan tanah atau kekayaan alam, tetapi juga berkaitan dengan keberkahan spiritual yang menjadikan kawasan tersebut sebagai tempat turunnya wahyu dan pusat berbagai peristiwa penting dalam sejarah keimanan. Wilayah yang berada di sekitar Masjidil Aqsa dalam kajian klasik Islam sering disebut sebagai wilayah Syam. Dalam pengertian sejarah, Syam mencakup daerah yang saat ini dikenal sebagai Suriah, Palestina,
Yordania, dan Lebanon. Kawasan ini memiliki posisi yang sangat penting dalam berbagai riwayat yang berkaitan dengan masa depan umat manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri beberapa kali menyebut wilayah Syam dalam hadis-hadisnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Beruntunglah negeri Syam." Para sahabat bertanya, "Mengapa demikian wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Karena para malaikat Allah membentangkan sayap-sayapnya di atas negeri itu." Hadis ini menunjukkan bahwa wilayah Syam memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam pandangan Islam. Para ulama menjelaskan bahwa keberkahan yang disebutkan dalam hadis tersebut mencakup berbagai aspek, baik keberkahan spiritual maupun keberkahan yang berkaitan dengan sejarah umat manusia. Namun dalam berbagai riwayat lain, Rasulullah juga mengingatkan bahwa wilayah yang memiliki kedudukan penting seringkali menjadi tempat terjadinya ujian besar bagi manusia. Kawasan yang diberkahi itu juga akan menjadi tempat berlangsungnya berbagai peristiwa besar yang berkaitan dengan perjalanan umat manusia di masa mendatang. Jika kita melihat kondisi dunia saat ini, tidak sedikit konflik besar yang memang terjadi di wilayah yang sama. Perang, perebutan kekuasaan, perbedaan ideologi, serta kepentingan geopolitik membuat kawasan Timur Tengah sering berada dalam keadaan yang tidak stabil. Negara-negara besar dunia juga memiliki kepentingan strategis di wilayah tersebut, sehingga setiap perubahan politik dapat memicu reaksi yang luas. Ketegangan yang terjadi di kawasan ini sering membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah semua peristiwa tersebut hanya sekadar dinamika politik biasa, atau memiliki makna yang lebih dalam perjalanan sejarah manusia. Dalam berbagai hadis, Rasulullah telah mengingatkan bahwa menjelang akhir zaman manusia akan menghadapi berbagai fitnah yang sangat berat. Fitnah dalam konteks ini tidak hanya berarti godaan dalam kehidupan pribadi, tetapi juga berbagai kekacauan besar yang dapat mengguncang kehidupan manusia secara luas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bersegeralah melakukan amal-amal saleh sebelum datang fitnah, seperti potongan malam yang gelap. Seseorang pada pagi hari beriman dan pada sore hari menjadi kafir, atau pada sore hari beriman dan pada pagi hari menjadi kafir." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan betapa beratnya ujian yang akan dihadapi manusia pada masa-masa tertentu dalam sejarah. Fitnah yang digambarkan seperti potongan malam yang gelap menunjukkan keadaan yang penuh kebingungan, di mana kebenaran dan kebatilan menjadi sulit dibedakan oleh banyak orang. Dalam situasi seperti itu, manusia dapat dengan mudah kehilangan arah. Informasi yang saling bertentangan, propaganda politik, serta konflik kepentingan dapat membuat masyarakat menjadi terpecah dan kehilangan pegangan. Keimanan yang sebelumnya terasa kuat pun bisa terguncang ketika seseorang dihadapkan pada berbagai tekanan dan godaan yang datang secara bersamaan. Ketika melihat kondisi dunia modern yang dipenuhi berbagai konflik dan ketegangan, tidak sedikit orang yang kembali mengingat peringatan Rasulullah tersebut. Dunia yang semakin terhubung melalui teknologi informasi ternyata juga membawa tantangan baru. Berita tentang perang dan konflik dapat menyebar dalam hitungan detik, menciptakan rasa ketidakpastian yang meluas di tengah masyarakat. Perkembangan teknologi yang seharusnya mempermudah kehidupan manusia juga sering menjadi sarana penyebaran kebingungan. Informasi yang belum tentu benar dapat tersebar dengan cepat, sementara propaganda politik dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap berbagai peristiwa yang terjadi di dunia. Semua ini menunjukkan bahwa fitnah di akhir zaman tidak selalu datang dalam bentuk yang sederhana. Ia bisa muncul dalam berbagai bentuk yang sangat kompleks, mulai dari konflik militer hingga perang informasi yang mempengaruhi cara manusia memahami realitas di sekitarnya. Karena itu, ketika umat Islam membahas berbagai peristiwa yang terjadi di dunia saat ini, tujuan utamanya bukanlah untuk menebak-nebak kapan akhir zaman akan terjadi. Pengetahuan tentang waktu terjadinya hari kiamat sepenuhnya berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun memahami berbagai peringatan yang telah disampaikan dalam Al-Quran dan hadis dapat membantu manusia melihat kehidupan dengan lebih bijak. Peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di dunia dapat menjadi pengingat bahwa kehidupan di dunia tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan manusia. Konflik, krisis, dan perubahan besar yang terjadi di berbagai tempat merupakan bagian dari ujian yang harus dihadapi oleh umat manusia. Dalam menghadapi semua itu, seorang muslim diajarkan untuk tetap menjaga keimanan, memperbanyak amal kebaikan, serta selalu mengingat bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara. Kesadaran tentang sementaranya kehidupan dunia inilah yang sejak dahulu membuat para ulama sangat memperhatikan peringatan Rasulullah mengenai fitnah besar yang akan muncul menjelang akhir zaman. Dalam berbagai hadis, Nabi Muhammad SAW tidak hanya mengingatkan tentang ujian yang bersifat pribadi, tetapi juga tentang kekacauan besar yang dapat mengguncang seluruh peradaban manusia. Salah satu fitnah yang sering dibahas oleh para ulama adalah fitnah yang dikenal dengan sebutan fitnah Duhaimah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad,
Rasulullah menjelaskan bahwa menjelang akhir zaman manusia akan menghadapi beberapa jenis fitnah besar yang datang silih berganti. Di antara fitnah itu ada yang disebut sebagai fitnah yang sangat gelap dan membingungkan, hingga manusia sulit membedakan mana kebenaran dan mana kebatilan. Dalam riwayat tersebut, Rasulullah menggambarkan bahwa fitnah itu akan menyelimuti manusia seperti kabut tebal yang menutupi pandangan. Orang yang sebelumnya dikenal baik bisa berubah menjadi pelaku kezaliman, sementara orang yang sebelumnya kuat imannya bisa tergelincir oleh tekanan keadaan. Kekacauan tidak hanya terjadi di satu wilayah tertentu, tetapi menyebar luas sehingga mempengaruhi kehidupan manusia di berbagai tempat. Para ulama menjelaskan bahwa fitnah Duhaimah menggambarkan kondisi dunia yang dipenuhi kekacauan dalam berbagai aspek kehidupan. Politik, ekonomi, keamanan, bahkan hubungan sosial manusia dapat terguncang secara bersamaan. Dalam keadaan seperti itu, masyarakat menjadi mudah terpecah, saling mencurigai, dan kehilangan arah dalam memahami realitas. Ketika melihat kondisi dunia modern, sebagian orang mulai merasa bahwa gambaran tersebut tidak sepenuhnya jauh dari kenyataan. Konflik bersenjata masih terjadi di berbagai tempat, aliansi militer terus berkembang, dan teknologi persenjataan menjadi semakin canggih. Negara-negara besar berlomba memperkuat kekuatan militer mereka, sementara konflik regional dapat dengan cepat berubah menjadi krisis internasional. Di era modern, sebuah konflik yang terjadi di satu wilayah tidak lagi berdampak secara lokal saja. Jalur perdagangan global yang saling terhubung membuat perang di satu kawasan dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dunia. Harga energi dapat melonjak, pasokan pangan bisa terganggu, dan krisis kemanusiaan dapat meluas hingga mempengaruhi negara-negara yang berada jauh dari lokasi konflik tersebut. Ketegangan yang terjadi di Timur Tengah sering menjadi contoh nyata bagaimana konflik regional dapat memicu dampak global. Kawasan ini tidak hanya penting secara historis dan religius, tetapi juga memiliki posisi strategis dalam jalur perdagangan dunia, serta sumber energi yang sangat besar. Karena itu, setiap eskalasi konflik di wilayah ini selalu menjadi perhatian serius bagi negara-negara di seluruh dunia. Namun perubahan yang terjadi di Timur Tengah tidak hanya berkaitan dengan konflik militer atau politik. Dalam beberapa dekade terakhir, kawasan ini juga mengalami berbagai perubahan alam yang cukup signifikan. Krisis air menjadi salah satu masalah yang semakin sering dibicarakan oleh para peneliti dan pengamat lingkungan. Sebagian wilayah yang dahulu dikenal memiliki sumber air yang cukup kini, menghadapi ancaman kekeringan yang semakin serius. Pertumbuhan penduduk yang cepat, penggunaan air yang berlebihan, serta perubahan iklim global membuat banyak sungai dan danau mengalami penurunan volume air secara drastis. Fenomena ini menarik perhatian sebagian orang, karena dalam beberapa hadis Rasulullah, terdapat isyarat tentang perubahan alam yang terjadi menjelang akhir zaman. Salah satu hadis yang sering disebut berkaitan dengan hal ini adalah hadis tentang Danau Tiberias. Danau Tiberias, yang juga dikenal sebagai Danau Galilea, berada di wilayah Palestina. Dalam sebuah hadis yang berkaitan dengan kisah Yajuj dan Majuj, Rasulullah menyebut bahwa suatu hari nanti sekelompok manusia akan melewati danau tersebut dan meminum airnya hingga hampir habis. Ketika kelompok terakhir melewatinya, mereka akan berkata bahwa dahulu di tempat itu pernah ada air. Para ulama memahami hadis ini sebagai gambaran tentang peristiwa besar yang akan terjadi menjelang akhir zaman. Namun sebagian pengamat juga melihat bahwa kondisi Danau Tiberias saat ini memang mengalami penurunan volume air yang cukup signifikan dibandingkan dengan masa lalu. Faktor perubahan iklim dan penggunaan sumber air yang intensif menjadi penyebab utama berkurangnya cadangan air di danau tersebut. Selain Danau Tiberias, ada pula hadis lain yang menyebutkan tentang Sungai Eufrat. Sungai ini merupakan salah satu sungai terbesar di Timur Tengah yang mengalir melalui beberapa negara seperti Turki, Suriah, dan Irak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda bahwa suatu hari nanti Sungai Eufrat akan mengering hingga memperlihatkan sebuah gunung emas yang kemudian akan diperebutkan oleh manusia. Para ulama menafsirkan hadis ini dengan berbagai pendekatan. Sebagian memahami secara literal bahwa sungai tersebut benar-benar akan mengering, sementara yang lain melihatnya sebagai simbol dari konflik besar yang dipicu oleh perebutan sumber daya alam. Yang jelas, hadis tersebut menunjukkan bahwa perubahan alam dapat menjadi bagian dari rangkaian peristiwa besar yang terjadi menjelang masa-masa penuh ujian bagi manusia. Dalam konteks dunia modern, isu krisis air memang menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi banyak negara. Perubahan iklim global menyebabkan pola curah hujan menjadi tidak menentu, sementara pertumbuhan populasi meningkatkan kebutuhan air secara drastis. Banyak sungai besar di dunia mengalami penurunan debit air, dan beberapa wilayah mulai menghadapi ancaman kekeringan yang serius. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada stabilitas sosial dan politik. Krisis air dapat memicu konflik antara negara-negara yang berbagi sumber air yang sama. Di beberapa tempat,
Perebutan akses terhadap air bahkan telah menimbulkan ketegangan yang cukup serius antara komunitas masyarakat. Selain perubahan alam, Rasulullah juga memberikan isyarat tentang perubahan sosial yang akan terjadi menjelang akhir zaman. Salah satu hadis yang sangat terkenal dalam hal ini adalah hadis tentang orang-orang yang dahulu miskin kemudian berlomba-lomba membangun bangunan yang sangat tinggi. Hadis ini terdapat dalam riwayat Imam Muslim, ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dalam rupa seorang laki-laki dan menanyakan tentang tanda-tanda kiamat. Dalam percakapan tersebut, Rasulullah menjawab bahwa di antara tanda-tanda itu adalah ketika para penggembala yang dahulu hidup sederhana mulai berlomba-lomba meninggikan bangunan mereka. Jika kita melihat perkembangan dunia modern, gambaran ini sering dianggap sangat menarik. Beberapa negara yang dahulu dikenal sebagai wilayah gurun dengan kehidupan sederhana kini berubah menjadi pusat pembangunan modern dengan gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi. Kota-kota besar di kawasan Teluk misalnya, dalam waktu yang relatif singkat telah berubah menjadi pusat arsitektur modern yang sangat megah. Gedung-gedung tinggi berdiri di tengah padang pasir, menunjukkan kemajuan teknologi dan ekonomi yang luar biasa. Bagi sebagian orang, fenomena ini menjadi pengingat tentang hadis yang telah disampaikan Rasulullah lebih dari 14 abad yang lalu. Namun tujuan utama dari hadis tersebut bukanlah untuk membuat manusia terpesona oleh perubahan dunia semata. Para ulama menjelaskan bahwa pesan utama dari hadis itu adalah peringatan agar manusia tidak terlena oleh kemegahan dunia. Perubahan sosial yang sangat cepat dapat membuat manusia lupa bahwa kehidupan dunia hanyalah bagian kecil dari perjalanan panjang menuju kehidupan akhirat. Ketika manusia terlalu sibuk mengejar kemewahan dunia, mereka bisa melupakan nilai-nilai keimanan yang seharusnya menjadi fondasi kehidupan. Karena itu, berbagai tanda yang disebutkan dalam hadis bukanlah sekadar informasi tentang masa depan, tetapi juga pengingat agar manusia selalu menjaga hubungan mereka dengan Allah. Al-Quran sendiri juga memberikan peringatan yang sangat kuat tentang bagaimana berbagai peradaban besar di masa lalu pernah mengalami kehancuran ketika mereka mengabaikan petunjuk ilahi. Dalam surah Al-Isra ayat 58, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidak ada suatu negeri pun yang durhaka penduduknya, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat atau kami azab penduduknya dengan azab yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz." Quran Surat Al-Isra ayat 58. Ayat ini mengingatkan bahwa kekuatan dan kemajuan suatu bangsa tidak menjamin bahwa mereka akan terus bertahan selamanya. Sejarah manusia menunjukkan bahwa banyak peradaban besar yang pernah mencapai puncak kejayaan akhirnya runtuh ketika mereka kehilangan arah moral dan spiritual. Peradaban-peradaban besar seperti bangsa, Ad, Samud, dan berbagai kerajaan kuno lainnya pernah menjadi kekuatan yang sangat besar pada zamannya. Namun ketika mereka menolak kebenaran dan tenggelam dalam kezaliman, kehancuran akhirnya datang sebagai bagian dari sunatullah yang berlaku bagi seluruh umat manusia. Ketika melihat berbagai perubahan yang terjadi di dunia saat ini, sebagian orang mulai bertanya-tanya apakah manusia sedang memasuki fase baru dalam perjalanan sejarah mereka. Konflik global, perubahan alam, serta transformasi sosial yang sangat cepat membuat banyak orang merasa bahwa dunia sedang bergerak menuju sesuatu yang besar. Berbagai tanda yang pernah disebut dalam hadis tampak semakin sering dibicarakan dalam diskusi tentang masa depan dunia. Sebagian orang melihatnya sebagai peringatan agar manusia kembali memperkuat keimanan mereka, sementara yang lain mencoba memahami bagaimana semua peristiwa tersebut dapat saling berkaitan dalam perjalanan sejarah manusia. Di tengah semua pertanyaan itu, satu hal menjadi semakin jelas. Dunia yang kita kenal hari ini sedang mengalami perubahan yang sangat besar. Konflik, krisis alam, serta transformasi sosial terus berlangsung dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia. Dan ketika berbagai tanda itu mulai terlihat di berbagai tempat, maka pertanyaan yang perlahan muncul di benak banyak orang menjadi semakin besar. Jika berbagai tanda ini semakin terlihat, maka peristiwa besar apa yang mungkin terjadi berikutnya? Pertanyaan seperti itu telah muncul berulang kali dalam diskusi para ulama, sejarawan, dan peneliti yang mencoba memahami hubungan antara peristiwa-peristiwa besar di dunia dengan berbagai riwayat tentang akhir zaman. Dalam banyak pembahasan klasik, terdapat sejumlah hadis yang menggambarkan bahwa menjelang masa-masa penuh ujian itu, akan muncul gerakan besar dari wilayah timur dunia Islam. Salah satu riwayat yang paling sering disebut adalah hadis tentang kemunculan panji-panji hitam dari wilayah Khurasan. Hadis ini menjadi bahan pembahasan yang sangat luas dalam literatur Islam, terutama ketika para ulama mencoba memahami rangkaian peristiwa yang akan terjadi menjelang kemunculan seorang pemimpin besar yang disebut dalam banyak riwayat sebagai Imam Mahdi. Untuk memahami hadis ini dengan lebih jelas, terlebih dahulu perlu dipahami apa yang dimaksud dengan wilayah Khurasan dalam sejarah Islam. Dalam peta modern, nama Khurasan tidak lagi digunakan sebagai wilayah administratif besar seperti pada masa lalu. Namun dalam sejarah Islam klasik,
Khurasan merupakan sebuah kawasan luas yang memiliki peran penting dalam perkembangan peradaban Muslim. Wilayah Khurasan pada masa itu mencakup daerah yang sangat luas di bagian timur dunia Islam. Kawasan ini meliputi sebagian wilayah yang sekarang dikenal sebagai Iran bagian timur, Afghanistan, Turkmenistan, Uzbekistan, serta sebagian wilayah Asia Tengah lainnya. Kota-kota besar seperti Nishapur, Merv, Herat, dan Balkh pernah menjadi pusat peradaban yang sangat penting dalam sejarah dunia Islam. Selama berabad-abad, wilayah ini dikenal sebagai salah satu pusat ilmu pengetahuan, perdagangan, dan militer yang sangat kuat. Banyak ulama besar lahir dari kawasan Khurasan, dan wilayah ini juga menjadi jalur penting yang menghubungkan dunia Islam dengan peradaban-peradaban besar di Asia. Namun dalam pembahasan tentang akhir zaman, nama Khurasan sering muncul bukan hanya karena peran sejarahnya, melainkan karena adanya sejumlah riwayat hadis yang menyebutkan kemunculan pasukan dari wilayah tersebut. Salah satu hadis yang paling sering dikutip dalam pembahasan ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa Rasulullah bersabda bahwa akan muncul pasukan dari arah timur yang membawa panji-panji hitam. Rasulullah bahkan menyebut bahwa jika manusia melihat pasukan tersebut, maka mereka dianjurkan untuk mendatangi mereka, sekalipun harus merangkak di atas salju. Hadis tersebut berbunyi bahwa dari arah Khurasan akan muncul panji-panji hitam yang tidak dapat dihentikan oleh siapapun, hingga akhirnya panji-panji itu ditegakkan di wilayah yang disebut sebagai Ilya, yang oleh banyak ulama dipahami sebagai wilayah Baitul Maqdis. Riwayat ini sejak dahulu telah menjadi bahan diskusi yang sangat menarik di kalangan ulama. Sebagian ulama menilai bahwa hadis tersebut memiliki kelemahan dalam sanadnya, sehingga perlu dipahami dengan sangat hati-hati. Namun ada pula ulama lain yang tetap menganggapnya sebagai riwayat yang memiliki makna penting ketika dikaitkan dengan berbagai hadis lain tentang peristiwa-peristiwa besar menjelang akhir zaman. Perbedaan pandangan ini membuat pembahasan tentang panji hitam dari Khurasan menjadi sangat kompleks. Para ulama hadis menekankan bahwa tidak semua riwayat tentang akhir zaman dapat dipahami secara literal, tanpa melihat konteks sejarah dan kualitas sanadnya. Karena itu, setiap riwayat harus dianalisis secara hati-hati agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru. Dalam sejarah Islam sendiri, simbol panji hitam pernah muncul dalam peristiwa politik yang sangat besar, yaitu ketika munculnya Bani Abbasiyah pada abad ke-8 Masehi. Gerakan yang dipimpin oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib ini, menggunakan panji-panji hitam sebagai simbol perjuangan mereka melawan kekuasaan Bani Umayyah. Gerakan tersebut memang berawal dari wilayah Khurasan. Seorang tokoh bernama Abu Muslim al-Khurasani, berhasil mengorganisasi pasukan besar dari wilayah timur yang kemudian bergerak menuju pusat kekuasaan Bani Umayyah. Dengan menggunakan panji-panji hitam sebagai lambang perjuangan, mereka akhirnya berhasil menggulingkan kekuasaan lama dan mendirikan kekhalifahan baru yang dikenal sebagai Kekhalifahan Abbasiyah. Peristiwa ini membuat sebagian sejarawan berpendapat bahwa hadis tentang panji hitam mungkin berkaitan dengan peristiwa sejarah tersebut. Menurut pandangan ini, kemunculan pasukan dari Khurasan yang membawa panji hitam telah terjadi dalam sejarah ketika Bani Abbasiyah bangkit dari wilayah timur dan menggantikan kekuasaan sebelumnya. Namun tidak semua ulama sepakat dengan penafsiran tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwa meskipun Bani Abbasiyah menggunakan panji hitam, hal itu tidak serta-merta berarti bahwa mereka adalah pihak yang dimaksud dalam hadis tersebut. Mereka berargumen bahwa hadis-hadis tentang akhir zaman seringkali menggambarkan peristiwa yang jauh lebih besar daripada sekadar pergantian kekuasaan politik biasa. Karena itulah, hingga hari ini pembahasan tentang panji hitam dari Khurasan tetap sering muncul dalam kajian-kajian yang membahas tentang masa depan dunia Islam. Banyak orang mencoba memahami apakah riwayat tersebut telah terjadi sepenuhnya dalam sejarah, ataukah masih menyimpan makna yang berkaitan dengan peristiwa yang belum terjadi. Ketika melihat peta geopolitik modern, kawasan yang dahulu dikenal sebagai Khurasan masih memiliki posisi yang sangat penting dalam dinamika dunia. Iran, Afghanistan, serta wilayah Asia Tengah terus menjadi kawasan yang memiliki pengaruh besar dalam berbagai konflik dan perubahan politik di kawasan tersebut. Sebagian pengamat melihat bahwa wilayah-wilayah ini berada di persimpangan berbagai kepentingan global. Jalur perdagangan, sumber daya alam, serta posisi geografis yang strategis membuat kawasan tersebut sering menjadi pusat perhatian dalam berbagai konflik internasional. Namun dalam pembahasan keagamaan, fokus utamanya bukanlah pada konflik politik semata. Yang lebih sering dibicarakan adalah bagaimana berbagai riwayat tentang akhir zaman menggambarkan munculnya sebuah gerakan besar yang berasal dari timur dunia Islam. Dalam sejumlah riwayat, gerakan tersebut digambarkan sebagai kekuatan yang akan memainkan peran penting dalam rangkaian peristiwa besar menjelang akhir zaman. Di tengah kekacauan dunia yang dipenuhi kezaliman dan ketidakadilan, akan muncul sekelompok orang yang membawa semangat untuk menegakkan kembali keadilan. Disinilah nama seorang tokoh mulai disebut secara perlahan dalam berbagai riwayat tersebut. Tokoh itu dikenal dalam tradisi Islam sebagai Imam Mahdi. Dalam banyak hadis yang diriwayatkan oleh para ulama,
Imam Mahdi digambarkan sebagai seorang pemimpin yang akan muncul pada masa ketika dunia dipenuhi oleh ketidakadilan. Ia bukanlah seorang nabi baru, melainkan seorang pemimpin dari kalangan umat Muhammad yang akan memimpin manusia menuju masa keadilan setelah periode panjang kezaliman. Rasulullah pernah bersabda bahwa dunia akan dipenuhi oleh kezaliman dan ketidakadilan sebelum akhirnya dipenuhi kembali dengan keadilan melalui kepemimpinan seorang lelaki dari keturunan beliau. Dalam riwayat-riwayat tersebut disebutkan bahwa nama lelaki itu sama dengan nama Rasulullah, dan nama ayahnya sama dengan nama ayah Rasulullah. Para ulama menjelaskan bahwa kemunculan Imam Mahdi tidak terjadi dalam keadaan dunia yang stabil dan damai. Sebaliknya, kemunculannya justru terjadi ketika dunia berada dalam kondisi yang sangat kacau. Ketika kezaliman telah merajalela, ketika konflik terjadi di berbagai tempat, dan ketika manusia mulai kehilangan arah dalam kehidupan mereka. Dalam kondisi seperti itulah umat manusia mulai mencari seorang pemimpin yang mampu membawa perubahan besar. Namun yang menarik, dalam banyak riwayat disebutkan bahwa Imam Mahdi sendiri pada awalnya tidak mencari kekuasaan. Ia bahkan digambarkan sebagai seseorang yang tidak menginginkan kepemimpinan tersebut. Beberapa hadis menyebut bahwa beliau akan dibayat oleh manusia di dekat Ka'bah di Makkah, setelah berbagai peristiwa besar mengguncang dunia Islam. Bayat itu terjadi bukan karena ambisi politik, tetapi karena kebutuhan umat yang sangat mendesak terhadap seorang pemimpin yang adil. Ketika riwayat tentang Panji Hitam dari Khurasan dibahas dalam konteks ini, sebagian ulama berpendapat bahwa pasukan dari timur mungkin memiliki hubungan dengan peristiwa besar yang terjadi menjelang kemunculan Imam Mahdi. Namun mereka juga menekankan bahwa rincian pasti dari hubungan tersebut tidak sepenuhnya dijelaskan secara jelas dalam hadis-hadis yang ada. Karena itu, banyak ulama mengingatkan agar umat Islam tidak terlalu tergesa-gesa dalam menafsirkan setiap peristiwa politik modern sebagai bagian langsung dari nubuat akhir zaman. Riwayat-riwayat tersebut harus dipahami dengan kehati-hatian, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau spekulasi yang berlebihan. Yang jelas, hadis-hadis tersebut memberikan gambaran bahwa menjelang akhir zaman akan terjadi berbagai perubahan besar yang melibatkan banyak wilayah di dunia Islam. Gerakan dari timur, konflik besar di berbagai kawasan, serta kemunculan seorang pemimpin yang membawa keadilan menjadi bagian dari rangkaian peristiwa yang sering dibahas dalam literatur klasik. Dan ketika dunia terus bergerak menuju masa yang semakin penuh dengan konflik dan ketidakpastian, berbagai riwayat tentang pasukan dari timur dan kemunculan pemimpin besar itu kembali menjadi bahan perbincangan di banyak tempat. Bagi sebagian orang, semua itu masih merupakan misteri yang belum sepenuhnya dipahami. Bagi yang lain, riwayat-riwayat tersebut dianggap sebagai petunjuk yang mengingatkan bahwa sejarah manusia mungkin sedang bergerak menuju fase yang jauh lebih besar daripada sekadar konflik politik biasa. Dalam banyak hadis tentang akhir zaman, rangkaian peristiwa besar itu tidak berhenti pada kemunculan seorang pemimpin yang membawa keadilan. Justru setelah berbagai tanda awal itu terjadi, terdapat riwayat-riwayat yang menggambarkan datangnya sebuah konflik yang jauh lebih besar daripada perang-perang yang pernah dikenal manusia sebelumnya. Para ulama menyebut peristiwa itu dengan istilah Malhamah Kubra, yaitu perang besar yang melibatkan kekuatan-kekuatan besar dunia. Kata Malhamah dalam bahasa Arab merujuk pada pertempuran yang sangat dahsyat, pertempuran yang menelan korban dalam jumlah sangat besar sehingga darah dan kekacauan memenuhi medan perang. Dalam literatur hadis, istilah Malhamah Kubra digunakan untuk menggambarkan sebuah perang yang akan menjadi salah satu peristiwa terbesar menjelang akhir zaman. Salah satu hadis yang sering dikaitkan dengan peristiwa ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa menjelang terjadinya perang besar, kaum muslimin akan berhadapan dengan kekuatan besar dari wilayah yang dalam hadis disebut sebagai bangsa Romawi. Dalam konteks sejarah Islam klasik, istilah Romawi sering digunakan untuk merujuk pada kekuatan besar dari wilayah Eropa atau kekaisaran yang mewarisi tradisi Romawi Timur. Rasulullah menggambarkan bahwa sebelum perang besar itu terjadi, akan ada sebuah perjanjian damai antara kaum muslimin dan bangsa tersebut. Kedua pihak bahkan akan bekerja sama untuk menghadapi musuh lain terlebih dahulu. Kerjasama ini pada awalnya berjalan dengan baik, hingga akhirnya mereka berhasil memenangkan konflik melawan musuh bersama. Namun setelah kemenangan itu diraih, terjadi sesuatu yang tidak terduga. Dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa akan terjadi pengkhianatan yang memicu pecahnya perang besar antara kedua pihak. Pengkhianatan itu menjadi awal dari konflik dahsyat yang kemudian dikenal sebagai Malhamah Kubra. Rasulullah juga menyebutkan lokasi yang sering dikaitkan dengan peristiwa ini, yaitu sebuah wilayah yang disebut Amak atau Dabik. Kedua tempat tersebut berada di wilayah Syam, tepatnya di daerah yang sekarang termasuk dalam wilayah Suriah bagian utara. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa pasukan besar akan berkumpul di wilayah tersebut sebelum pertempuran besar terjadi. Wilayah Syam sendiri memiliki posisi yang sangat penting dalam sejarah Islam. Kawasan ini meliputi wilayah yang sekarang dikenal sebagai Suriah, Palestina, Yordania, dan Lebanon.
Dalam berbagai hadis, wilayah Syam sering disebut sebagai tempat terjadinya berbagai peristiwa penting menjelang akhir zaman. Rasulullah pernah bersabda bahwa Syam adalah negeri yang diberkahi, tempat berkumpulnya kaum beriman ketika berbagai fitnah besar melanda dunia. Para ulama menjelaskan bahwa keberkahan wilayah Syam tidak hanya berkaitan dengan sejarah para nabi yang pernah hidup di sana, tetapi juga karena wilayah tersebut akan menjadi pusat dari berbagai peristiwa besar menjelang akhir zaman. Jika melihat sejarah panjang kawasan itu, tidak sulit memahami mengapa wilayah tersebut sering menjadi pusat konflik besar. Syam berada di persimpangan 3 benua besar, Asia, Afrika, dan Eropa. Sejak ribuan tahun lalu, wilayah ini menjadi jalur perdagangan, jalur militer, dan jalur pertemuan berbagai peradaban besar. Karena itu, banyak peristiwa besar dalam sejarah dunia yang terjadi di wilayah tersebut. Dari masa kerajaan-kerajaan kuno, Kekaisaran Romawi, hingga konflik modern di Timur Tengah, wilayah Syam hampir selalu berada di pusat dinamika geopolitik dunia. Namun dalam hadis-hadis tentang akhir zaman, wilayah ini bukan hanya penting secara geopolitik, tetapi juga memiliki peran dalam rangkaian peristiwa yang jauh lebih besar. Setelah Malhamah Kubra terjadi dan Perang Besar berakhir, riwayat-riwayat menyebutkan bahwa dunia tidak langsung memasuki masa damai. Justru setelah Perang Besar itu, akan muncul salah satu fitnah terbesar dalam sejarah manusia. Fitnah itu adalah kemunculan Dajjal. Dalam banyak hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan Dajjal sebagai ujian terbesar yang pernah dihadapi manusia sejak Nabi Adam diciptakan. Fitnah yang dibawa oleh Dajjal begitu besar, sehingga hampir tidak ada manusia yang mampu menghindarinya kecuali mereka yang memiliki iman yang sangat kuat. Rasulullah bahkan sering mengingatkan para sahabat tentang bahaya fitnah ini. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa setiap nabi telah memperingatkan kaumnya tentang munculnya Dajjal. Namun Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan yang jauh lebih rinci tentang tanda-tandanya agar umatnya dapat mengenali bahaya tersebut. Dajjal digambarkan sebagai sosok yang memiliki kemampuan luar biasa untuk menipu manusia. Ia akan datang dengan berbagai keajaiban yang membuat banyak orang percaya bahwa ia memiliki kekuatan ilahi. Dalam hadis disebutkan bahwa ia akan mampu menurunkan hujan, membuat bumi menumbuhkan tanaman, bahkan membawa sesuatu yang tampak seperti surga dan neraka. Karena itulah fitnah Dajjal dianggap sebagai ujian yang sangat berat. Banyak manusia yang akan tertipu oleh kekuatan dan keajaiban yang ia tunjukkan. Rasulullah bahkan mengajarkan umatnya untuk membaca 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi sebagai perlindungan dari fitnah tersebut. Namun kekuasaan Dajjal tidak akan berlangsung selamanya. Dalam rangkaian hadis tentang akhir zaman, disebutkan bahwa setelah Dajjal menyebarkan kerusakan di berbagai tempat, Allah akan mengirimkan seorang nabi yang telah lama diangkat dari bumi untuk menghentikan fitnah tersebut. Nabi itu adalah Nabi Isa, alaihi salam. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa Nabi Isa akan turun kembali ke bumi di wilayah Syam, tepatnya di dekat sebuah menara putih di sebelah timur kota Damaskus. Turunnya Nabi Isa menjadi salah satu tanda besar yang menandai fase baru dalam perjalanan sejarah manusia menjelang kiamat. Setelah turun ke bumi, Nabi Isa akan bergabung dengan kaum muslimin dan memimpin mereka dalam menghadapi Dajjal. Dalam sebuah peristiwa yang sangat penting, Nabi Isa akhirnya akan membunuh Dajjal di sebuah tempat yang dikenal sebagai Bab Lut, yang berada di wilayah Palestina. Namun rangkaian peristiwa besar itu tidak berhenti di sana. Setelah Dajjal dikalahkan, dunia masih akan menghadapi ujian lain yang tidak kalah dahsyat. Dalam hadis disebutkan bahwa setelah peristiwa tersebut, Allah akan mengeluarkan sekelompok makhluk yang sangat kuat yang selama ini tersembunyi di balik penghalang yang telah dibangun sejak zaman Nabi Dzulkarnaen. Makhluk itu dikenal dalam Al-Quran sebagai Yakjuj dan Makjuj. Al-Quran menggambarkan mereka sebagai bangsa yang sangat banyak jumlahnya dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Ketika penghalang yang menahan mereka akhirnya terbuka, mereka akan keluar dan menyebar ke seluruh penjuru bumi dengan kecepatan yang sangat besar. Dalam hadis disebutkan bahwa jumlah mereka begitu banyak sehingga ketika mereka melewati Danau Tiberias, air danau itu akan habis diminum oleh gelombang pertama dari mereka. Kehancuran yang mereka bawa membuat manusia tidak mampu melawan mereka secara langsung. Pada masa itu Nabi Isa dan kaum beriman diperintahkan untuk berlindung di tempat-tempat tinggi sambil memohon pertolongan kepada Allah. Kemudian Allah sendiri yang akan menghancurkan Yakjuj dan Makjuj dengan cara yang tidak disangka-sangka. Setelah peristiwa tersebut, dunia akan memasuki fase yang berbeda sebelum akhirnya datang tanda-tanda besar lain yang menandai semakin dekatnya hari kiamat. Di antara tanda-tanda besar itu adalah munculnya berbagai fenomena luar biasa yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Salah satunya adalah peristiwa ketika matahari terbit dari arah barat, sebuah tanda besar yang disebutkan dalam banyak hadis sebagai penanda bahwa pintu taubat bagi manusia akan ditutup. Al-Quran sendiri memberikan isyarat bahwa hari kiamat adalah sesuatu yang pasti terjadi dan waktunya semakin mendekat. Allah berfirman,
Telah dekat datangnya hari kiamat dan bulan pun telah terbelah. Quran Surat Al-Qamar ayat 1. Ayat ini sejak dahulu dipahami oleh para ulama sebagai pengingat bahwa perjalanan dunia pada akhirnya akan menuju sebuah titik akhir yang telah ditetapkan oleh Allah. Semua peristiwa besar yang disebutkan dalam berbagai riwayat bukanlah sekadar cerita tentang masa depan, tetapi juga peringatan bagi manusia agar mempersiapkan diri menghadapi hari tersebut. Namun meskipun berbagai tanda tentang akhir zaman telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, waktu pasti terjadinya kiamat tetap menjadi rahasia yang hanya diketahui oleh Allah semata. Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah memiliki pengetahuan tentang hari kiamat, menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui, dengan pasti, apa yang akan dia kerjakan besok. Begitu pula, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti." Quran Surat Luqman ayat 34. Ayat ini mengingatkan bahwa manusia tidak pernah diberi kemampuan untuk mengetahui kapan akhir dari dunia akan terjadi. Semua pengetahuan tentang waktu kiamat sepenuhnya berada dalam ilmu Allah yang tidak terbatas. Karena itu para ulama selalu menekankan bahwa yang terpenting bagi manusia bukanlah mencoba menebak kapan kiamat akan datang, melainkan mempersiapkan diri dengan iman dan amal saleh selama masih memiliki kesempatan hidup di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan sebuah perumpamaan yang sangat kuat tentang sikap seorang mukmin menghadapi kemungkinan datangnya kiamat. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa jika hari kiamat terjadi sementara seseorang sedang memegang benih tanaman di tangannya, maka jika ia masih sempat menanamnya sebelum kiamat datang, hendaklah ia tetap menanamnya. Pesan dalam hadis ini sangat mendalam. Ia mengajarkan bahwa seorang muslim tidak boleh kehilangan harapan, bahkan ketika dunia berada dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Selama kehidupan masih berjalan, manusia tetap diperintahkan untuk melakukan kebaikan, membangun kehidupan, dan menjaga iman mereka. Dunia mungkin sedang berubah dengan sangat cepat. Konflik, bencana, dan berbagai tanda yang disebut dalam banyak riwayat tampak semakin sering dibicarakan oleh manusia di berbagai tempat. Namun bagi seorang muslim, perjalanan dunia bukanlah sekadar rangkaian peristiwa yang menakutkan. Selama iman tetap terjaga dan harapan kepada rahmat Allah tidak pernah hilang, selalu ada cahaya yang menuntun manusia melewati masa-masa yang paling gelap sekalipun.